Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Yuhu, welcome back again dengan pembahasan One Piece di sini. So, di kesempatan kali ini aku cuma mau ngajak kalian diskusi hal yang ringan-ringan aja dan santai dulu lah sebelum membahas hal yang udah ditunggu-tunggu pastinya. Nah, pembahasan yang aku maksud adalah mengenai Momonosuke. Loh, kenapa tiba-tiba kok bahas Momonosuke? Ya, ini hasil pemikiran kesana kemari sih selama ngikutin perjalanan Luffy dan kawan-kawan, guys. Kok aku ngerasa kayaknya Momonosuke ini cuma jadi beban aja gitu. Bahkan dengan Tama yang secara fisik seumuran loh ya, tapi ini secara fisik Tama jadi lebih useful di pertarungan Onigashima dibandingkan Momo yang cuma diperlihatkan nangis dan ketakutan terus sambil dilindungi Shinobu sih. Belum lagi kalau lihat dia tuh udah bertingkah mesum kan, guys. Gila nih, Re. Aku nggak tahu sih apakah kalian berpikir hal yang sama atau enggak, tapi ternyata setelah aku pikir-pikir lagi nggak mutlak sih Momo ini bener-bener dianggap beban. Malahan bisa aja nanti Momonosuke ini jadi salah satu MVP di pertarungan panjang ini, guys. Kenapa aku bisa berpikir demikian? Sebelum aku kasih tahu alasannya, kita harus pahami dulu penyebab Momonosuke ini belum maksimal berperan sejauh ini. Pertama, kita harus paham dulu kalau Momonosuke ini mau gimana pun ya tetap aja anak-anak. Oke, kalau secara usia mungkin dia udah terlampau jauh, yaitu 28 tahun. Tapi yang harus kita ingat adalah Momo ini kan melompati waktu. Ketika dia masih berumur 8 tahun, dia melompat tuh ke 20 tahun kemudian. Jadi Momo ini bocil secara fisik maupun mental, ya toh? Kedua, kurangnya pengalaman bertarung. Di antara semua pelompat waktu untuk menyelamatkan Wano di masa yang akan datang, faktanya cuma Momo aja yang nggak punya banyak pengalaman dalam bertarung, baik untuk melatih kekuatan ataupun teknik pedang yang bisa aja diturunkan dari sang ayah sampai insting dalam menghadapi situasi genting. Nyatanya ya, Momo belum sempet tuh untuk merasakan semuanya. Lah kalau gitu apa bedanya sama si Tama? Dia kayaknya juga nggak punya banyak pengalaman tapi tetap bisa berperan besar. Malah dua-duanya pemakan buah setan pula, ya kan? Ya, nyatanya dua anak ini nggak bisa diperbandingkan, guys. Walau sama-sama pemakan buah setan, Tama udah paham lebih dulu gimana power yang dimilikinya. Sedangkan si Momo yang secara kebetulan memakan buah setan percobaan yang kita kasih tanda kutip nih sebagai kegagalan. Momo kan belum tahu banyak power apa aja yang bisa digunakan pada perubahan naganya, serta efek ataupun lain-lainnya. Dia masih kekurangan informasi tentang itu semua dan perlahan namun pasti Momo udah mulai bisa nih memanfaatkan sedikit demi sedikit kekuatannya. Ketiga, Momonosuke itu punya tekanan mental yang luar biasa untuk seukuran anak kecil. Selain kurangnya pengalaman, satu hal yang perlu kita ingat lagi, dan bisa aja Momonosuke ini masih sulit menerima keadaan yang telah menimpa hidupnya. Wano yang menjadi tempat dia tumbuh berubah menjadi tempat yang mengerikan, sampai harus kehilangan kedua orang tua yang dia sayangi. Beratnya lagi, meskipun kejadian tersebut berlalu 20 tahun lamanya, bagi Momo kejadian tersebut masih terasa seperti kemarin. Karena Momo pergi ke 20 tahun kemudian hanya dalam sekejap mata. Momonosuke mungkin sama sekali gak punya waktu untuk sekedar melampiaskan kesedihannya. Apalagi tekad para samurai nih yang dituntut selalu kuat di berbagai keadaan. Berbeda banget kan sama Hiyori adeknya. Meski merasakan kesedihan yang sama, Hiyori mungkin masih punya kesempatan dan waktu untuk membuatnya ikhlas dan bisa menerima semuanya. Dengan semua beban yang ada, wajar aja sih kalau Momo masih terbayang-bayang akan masa lalunya tuh yang kelam banget. Oke, sekarang kan kita udah bisa nih memaklumi betapa sulitnya hidup bocah seperti Momonosuke. Sekarang aku mau jawab nih, kenapa Momo nih tetap bisa berperan penting di perang Onigashima? Pertama, tekad Momonosuke yang keras layaknya baja. Sebagai pewaris resmi Shogun Wano, Momonosuke memang patut kita acungi jempol nih buat tekad dan mentalnya, guys. Fakta bahwa Momo memiliki hal tersebut ya bisa kita lihat bagaimana dia selalu memberikan jawaban yang sama setiap kali mendapat ancaman dari seorang Kaido sekalipun. 20 tahun lalu ketika Kaido menuju kastil tempat Momo dengan adik dan ibunya tinggal, dalam keadaan terpojok, Momo terlihat gak mau tunduk dengan Kaido. Mungkin contoh yang satu ini paling berasa kuat banget mentalnya. Pada chapter 986 di mana Kaido sedang mempertontonkan eksekusi Momo di hadapan para bawahannya yang kala itu sedang berpesta. Ketika akan memulai eksekusinya, Kaido menanyakan sekali lagi kepada Momo, apakah dia memang benar anak dari Oden atau bukan? Karena di pertemuan mereka, Kaido merasa masih belum mendapatkan jawaban yang memuaskan.
Di sini, andai Momo bohong kepada Kaido kalau dia bukan anak dari Oden, bisa aja dia lepas dan dibebaskan dari eksekusi tersebut. Tapi hebatnya, Momo tetap berteriak dengan lantang tentang dirinya yang merupakan putra dari samurai legendaris Kozuki Oden, serta akan menjadi penerus sebagai Shogun Wano. Berkat tekadnya tersebut, Zoro aja sampai dibuat terkagum loh dengan jawabannya Momo. Gimana, mantep kan? Ya meski waktu itu Momo juga teriaknya sambil nangis-nangis sih. Ya wajar lah, namanya juga bocah ya kan. Tapi kita patut angkat topi dengan tanggung jawabnya sebagai pewaris resmi pemimpin negeri Wano. Next, yang kedua nih, buah iblis Momo yang masih menyimpan teka-teki. Oke, kita semua tentu udah paham, semisal buah iblis Zoan buatan yang kebetulan dimakan sama Momo adalah sebuah kegagalan. Ternyata buah itu bukanlah buah gagal biasa. Dari keterangan salah satu anggota CP0, disebutkan dulu Dr. Vegapunk pernah membuat buah iblis buatan menggunakan lineage faktor milik Kaido. Namun sayangnya percobaan tersebut katanya sih dianggap gagal. Tapi anehnya si Momo memang terlihat punya kemiripan dalam hal kekuatan dengan Kaido. Seperti perubahannya nih yang sama-sama menjadi naga, walau milik Momo adalah naga yang lebih imut. Dan yang mengagetkan kita semua adalah di mana Momo juga bisa membuat awan padat yang juga menjadi tempat berpijak. Tapi secara kekuatan juga masih agak timpang sih dengan awan padat buatan Kaido yang bisa ngangkat satu pulau Onigashima. Dengan semua kekuatan yang dimiliki itu, kayaknya sih sebutan buah iblis yang dimakan Momo adalah kegagalan. Ini masih agak ambigu guys, dan layak untuk dipertanyakan. Bisa aja kegagalan ini cuma kedok semata agar kekuatan yang lebih kuat lagi nggak jatuh di tangan yang salah. Tapi itu semua belum terbukti sih. Maka kayaknya nggak kaget sih kalau kedepannya Momo bisa mengeluarkan api juga dari mulutnya waktu dia berubah menjadi naga. Memang masih jauh banget lah untuk menandingi Kaido, tapi bisa aja kan dia membantu banyak di pertarungan. Apalagi di chapter terakhir kita lihat sendiri Luffy minta tolong Momo untuk mengantarkannya ke tempat Kaido. So, apakah ini akan menjadi titik balik perjuangan Momo untuk ke medan tempur yang sesungguhnya? Kemudian yang ketiga, Momo tetaplah satu dari sekian manusia yang dilahirkan dengan kekuatan spesial. Kekuatan spesial itu adalah the voice of all the things, dimana di dunia ini hanya segelintir orang aja yang bisa punya kemampuan tersebut. The voice of all things merupakan kekuatan alamiah saat seseorang bisa mendengar suara apapun, sekalipun suara yang mungkin gak bisa didengar oleh manusia biasa. Misalnya aja kayak suara benda mati ataupun hewan. Sejauh ini yang diketahui punya kemampuan ini adalah sang raja bajak laut Goldie Roger, Our Bakasencho, Monkey D. Luffy, samurai legendaris dari negeri Wano, Kozuki Oden, para keturunan murni suku Mata Tiga, dan ada nama Momonosuke nih yang juga terdaftar di list ini. Uniknya lagi, kita harus mengakui kalau kemampuan Momo ini lebih baik sekalipun dibandingkan dengan Roger maupun Luffy. Bukti yang bisa kita lihat adalah saat di Pulau Zou. Roger dan Luffy memang bisa mendengar juga suara dari Zunesa, tapi nggak bisa membalas suara tersebut. Sedangkan Momo malah bisa berkomunikasi dan memberi perintah juga ke Zunesa untuk menyerang pasukan Beast Pirates yang ada di dekatnya. Momo juga mengetahui kalau Luffy masih hidup meski udah dilempar ke laut oleh Kaido. Berkat ini, dia bisa mengumandangkan ke semua orang yang tengah bertempur bahwa harapan mereka belum pupus. Dan Luffy masih bisa membawa pasukan negeri Wano menuju kemenangan. Dengan kekuatan yang begitu spesial ini, Momo bisa aja bakal menjalankan peran penting lagi ke depannya. So, itu dia tadi pembahasan soal Momonosuke nih. Ya, meski kita mungkin agak sebel sih sama sifat mesum bocil yang satu ini nih. Dengan gampangnya dia melakukan... sudahlah. Jadi gimana? Menurut kalian apakah Momo beneran punya peran besar di arc Wano ini? Atau bakalan tetap menjadi bocah yang dilindungi dan diselimuti oleh ketakutan? Kalian sampaikan aja di kolom komentar. Oke? Jadi sampai di sini dulu nih perjumpaan kita. Next, nantikan terus pembahasan menarik lainnya. So, see you again next time. Adios, Caramelo. Stay safe everyone. Salam Animania.